Terima kasih Tuhan buat sore hari ini, buat waktu, kesempatan yang Tuhan masih beri buat kami, untuk kami sama-sama beribadah, bersekutu bersama-sama. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu, kami bersyukur buat kasih lawatan-Mu buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, pujian yang terus mengingatkan kepada kami, supaya pada akhirnya kami menjalani hidup kami dengan begitu rupa, supaya semakin hari kami semakin serupa dengan Tuhan. Dan biarlah sungguh Tuhan mendapati kami menjadi pribadi-pribadi, menjadi anak-anak-Mu yang mendedikasikan hidup kami seutuhnya dan sepenuhnya bagi Tuhan. Sebentar kami mau merenungkan firman-Mu, kami berdoa Tuhan memberkati buat setiap kami sepanjang kami merenungkan. Berbicara kepada kami supaya ada hal-hal yang perlu kami pahami, bisa kami pahami, dan itu menjadi pelajaran, menjadi pegangan buat kami menjalani hidup kami. Kami menyerahkan waktu-waktu perenungan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur sore hari ini. Amin. Ya, silakan duduk teman-teman. Oke. Semoga nggak aneh ya melihat orang pakai masker ya, setelah sekian lama kita nggak melihat orang di depan pakai masker. Ya, ya. Sore hari ini semoga nggak kecewa karena Ci Yeli berhalangan karena Ci Yeli juga lagi sakit, jadi hari ini saya yang berbagi buat kita semua. Nah, saya diberi tema, saya nggak bikin PPT memang karena nggak kekejar. Tema kita hari ini itu glow up. Saya kepikiran. Coba dong Petrus, cowok. Petrus, Henry boleh, Michael boleh, Nathan boleh, Semi boleh. Maju ke depan sebentar. Nah. Kita mau lihat cowok-cowok glowing. Ayo sini, maju. Ayo, Pet. Ayo. Oh, Henry nggak apa-apa lah, 4 aja. Nah. Kenapa? Terus saya mau panggil coba Steffi, Mahe, Lois sama Ipin aja sini. Nah, oke. Jadi tema kita tentang glow up gitu ya. Nah, Kak Di pengen tanya, coba mewakili teman-teman semua, Kak Di pengen dapat sedikit gambaran. Itu dari teman-teman semua, dari yang cewek maupun yang cowok. Dari Semi dulu. Kenapa lari? Oke. Buat Semi, buat Michael, buat Nathan, buat Petrus. Pertanyaannya sama, sederhana ini. Cuman kepikiran barusan aja. Menurut kamu cantik itu apa? Oh, sangat filosofis. Kamu bisa kan membedakan? Iya. Enggak kan? Relatif kali ya kalau cantik menurut orang-orang. Tapi menurut aku pribadi sih. Iya memang menurut kamu. Iya. Enggak usah menurut orang lain. Menurut penilaian aku pribadi nih. Yang cantik itu yang ini kali ya. Dia udah kelamaan gak ada yang bilang cantik. Ayo coba. Lebih ke kulit putih mungkin. Kulit putih. Oke. Gak rasis. Cuman satu. Iya itu aja. Bebas. Enggak satu Nggak aja. masalah. Satu aja. Enggak masalah. Oh.
Iya maksudnya putihnya itu bukan putih ini gitu, bukan putih. Take me out. Nah, ada 2 poin yang keduanya. Oh. Putih hatinya. Lebih ke apa ya? Lebih ke ini ya kali ya. Kok apa sih? Lebih ke penampilannya lebih oke lah gitu. Oke. Modis. Modis. Oke. Enak dilihat, Enak dilihat. enak dipandang, nyaman lah ya. Enak dilihat, sedap dipandang. Satu aja sih. Oke. Mungkin maksud Nathan tuh paling enggak kalau diajak kondangan tengira kenting gitu lah. Gitu. Ayo Mike. Lucu udah, lucu. Gemesin. Lucu, memang gemaskan. Oke. Kalau menurut Petrus sendiri sih cantik itu apa ya? Penampilan sih saya nggak masuk kategori kecantikan. Wes. Ini dari hati saya sendiri gitu. Oh, hati. Jadi kenapa aku bilang seperti itu karena memang pada dasarnya ya Iya Bang. secantik apapun itu kalau sifatnya tapi nggak kalau aku sendiri no gitu. Wisnu. Oke. bertolak belakangan lah gitu maksudnya. Iya, Kalau untuk penampilan sih ya lebih ke sikapnya aja sih. Siap Bang. Penampilan sih nomor 2. Oke Bang. Siap Bang. Ayo. Beda pendeta mah. Ayo. Ya Bin. Menurut kamu ganteng itu apa sih Bin? Ya gantengan baju kayak gantengan apa kayak. Gantengan baju, gantungan itu bukan. Ganteng. Kalau secara fisik ya. Belum. Fisik berkacamata. Ah. Oi. Enggak, soalnya kayak kelihatan lebih berwibawa. Bisa main musik, agak tua, dewasa. Usianya lebih tua gitu. Oke. Saya dibully lagi di sini guys. Enggak, pokoknya. Oke. Ya itu kalau secara fisik kayak gitu lah ya. Ya enaklah dipandang bener. Oh. Yang penting hatinya baik. Kalau bisa. Harus anak Tuhan yang pasti. Udah itu aja Kak. Saya selalu dibully kalau masalah kayak begini. Oke. Apa Mahe ganteng tuh menurut kamu? Ganteng, wis. Aku bukan Ganteng. Ganteng. Menurut saya ganteng itu dilihat dari sikapnya. Hidupnya sesuai dengan nilai-nilai firman Tuhan udah ganteng banget. Tapi belum ketemu aja. Lois. Kalau menurut aku ganteng itu yang bisa bikin kita nyaman. Jadi Cocok udah. ya kalau misalnya kita nyaman sama orang itu, jadi kita bisa menjalani hubungan seterusnya dengan Iya. Kalau saya sih definisi cakep tuh kalau waktu saya lihat tuh saya tuh suka mukanya gitu. Kalau secara fisik ya. Jadi kalau misalnya kata orang ganteng, tapi pas saya lihat mukanya nggak suka ya berarti nggak ganteng gitu ya. Terus itu kalau secara fisik gitu ya. Penting kalau fisik mah kalau saya lihat mukanya terus saya teh suka gitu ya. Atau misalnya enak dilihat menurut saya gitu ya. Terus udah gitu kalau secara karakter mah yang udah pasti yang punya karakter Kristus lah. Yang takut akan Tuhan, yang punya integritas itu ganteng gak ada obat pokoknya. Oke. Thank you teman-teman semua, silakan duduk. Boleh dong tepuk tangan, hebat. Iya.
Ya. Jadi apa yang teman-teman sampaikan itu kemudian kita bisa dapat gambaran begini. Jadi ketika kita bicara tentang cantik atau gantengnya seseorang gitu ya. Karena kalau ini tema glow up ini kan lebih ke apa ya? Kayak sebuah transformasi. Ada sebuah perubahan yang sangat besar, yang sangat signifikan, yang dialami oleh seseorang. Makanya kemudian kita pakai istilah ada pakai istilah glowing, dan kemudian kita mengenal ada suka biasa di konten ada before after now gitu ya. Jadi ada sebuah perubahan yang sangat mendasar, ada perubahan yang sangat mencolok sekali gitu. Nah, kalau kemudian kita bicara tentang kata cantik ataupun kata ganteng, yaitu gambaran-gambaran orang secara umum. Cantik itu apa sih? Ganteng itu apa sih? Nah, itu pandangan-pandangan atau penilaian orang secara umum. Dan rata-rata ketika kita bertanya tentang apa menurut kamu ganteng itu apa? Menurut kamu cantik itu apa? Sebagian besar orang menjawab itu kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya physically atau lahiriah gitu. Kalau Kadri cewek satu harus rambut panjang. Kenapa? Kalau cewek rambut panjang dan itu rapi, oke. Itu rapi berarti. Kalau udah rambut panjang, acak-acakan, sudah. Itu menurut Kadri sendiri ya. Itu bukan sesuatu yang bisa dianggap sebagai kebenaran. Tapi itu menurut Kadri gitu. Nah, kadang ada orang sering bilang ya seperti yang Nathan bilang, ya enaklah dilihat, seperti yang Steffi bilang, menyenangkan dilihat. Ya paling enggak kalau diajak ke undangan enggak malu-maluin teuing lah gitu ya. Ya ada, itu pandangan orang. Tapi menurut survei juga salah satu seperti yang Michael bilang. Bagi kebanyakan pria, cewek cantik itu salah satu kriterianya adalah suka bercanda, suka humor. Orangnya terbuka, orangnya nggak tertutup, itu bagi sebagian orang, bagi sebagian cowok cantik. Ya itu relatif. Setiap orang, setiap kita punya persepsinya masing-masing. Tetapi kemudian begini, nampaknya karena sebagian besar orang gitu ya, entah cewek entah cowok melihat cantik atau tampannya seseorang itu sebagian besar melihat secara fisik, maka kemudian orang banyak melakukan segala sesuatu untuk mentransformasi dirinya sendiri. Ada yang pakai skincare gitu ya. Dan skincare sekarang kan gak cuma cewek kan. Cowok pun berlomba-lomba untuk glowing begitu. Nathan pakai apa, Nat? Iya loh, sekarang ini makanya kemudian ada istilah makeover lah, ada skincare lah, ada operasi plastik lah, yang cowok nge-gym lah. Kan cowok nge-gym itu bukan cuma sekedar pengen sehat doang kan, supaya badannya berbentuk. Kenapa sih badannya pengen berbentuk itu biar apa? Terus pakai bajunya yang sengaja yang ketat gitu kan, terus ngapain gitu? Tapi itu gambaran orang secara umum. Karena orang menilai bahwa ganteng atau cantik itu berdasarkan fisik. Melihat ganteng dan cantiknya seseorang itu berdasarkan apa yang terlihat oleh mata. Itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang lumrah. Karena memang pandangan sebagian orang besar begitu. Tapi kemudian begini, memang pada dasarnya cowok itu suka cewek cantik. Dan cewek senang menjadi cewek cantik. Gitu. Cewek senang menjadi cantik, cowok suka yang cantik. Jadi pas lah. Itu kesimpulan saya. Nah, tapi kemudian kalau kita bicara tentang glow up hari ini, glow up ini kan bukan sesuatu yang sebenarnya kita hanya berbicara tentang sesuatu yang fisik. Karena apa yang ada di luar, apa yang terlihat di luar, itu sifatnya fana, itu sifatnya sementara.
Ada seorang artis namanya, saya kok jadi lupa siapa namanya dulu tuh. Billie Eilish. Hah? Billie Eilish. Dia terkenal itu karena dia pakai outfit yang oversize kan. Seperti yang Caca pakai minggu lalu tuh besar, kebesaran. Saya pikir dia pakai jas papahnya. Ternyata ini memang oversize Kak. Katanya, oh begitu. Nah dia itu ternyata memang sengaja pakai baju-baju, kostum-kostum waktu dia nyanyi itu pakai yang oversize. Dia bilang begini, saya nggak mau orang terfokus dengan penampilan saya, dengan tampilan saya atau dengan tubuh saya. Tapi saya pengen orang fokus dengan musik-musik saya. Nah satu kali dia berubah drastis, artinya dia pakai baju-baju yang pada umumnya cewek pakai, yang kemudian memperlihatkan bentuk tubuhnya. Sebagian orang mencela, sebagian orang memuji dengan tampilan barunya. Nah, kali pengen sama-sama kita belajar sore hari ini. Ketika kita bicara tentang glow up, kemudian kita mengalami transformasi dalam hidup ini ya. Itu bukan hanya transformasi secara fisik. Artinya ya dandan, berias, it's okay. Itu bukan sesuatu yang salah. Tetapi saya pikir bahwa ketika kita bicara tentang glow up, ini bicara tentang transformasi dalam beberapa sisi. Baik secara fisik, tetapi juga bicara transformasi secara emosional ataupun mental. Itu juga berpengaruh saya pikir. Nah, tapi kemudian kita bertanya begini, apakah kita hanya cukup mengalami transformasi atau perubahan itu dalam luarnya saja? Tadi Amang Petrus, tahu Amang itu pendeta. Jadi dia mengutamakan bagi dia, tapi kalau Yani giginya ompong semua gimana? Nggak apa-apa ya. Iya. Ternyata begini, artinya begini teman-teman. Kita ini hidup di dunia yang memang penuh dengan banyak tekanan. Orang selalu menuntut kita, berharap kita itu tampil sempurna. Nah, tidak sedikit orang yang kemudian terjebak dengan tuntutan dan tekanan yang dunia ini tawarkan. Makanya orang berlomba-lomba untuk tampil secantik mungkin, tampil seganteng mungkin, seperfect mungkin. Tujuannya apa sih? Apakah benar supaya hanya tampil supaya kelihatan rapi, kelihatan bersih, kelihatan cantik? Atau sebenarnya di balik semua yang kita lakukan itu, kita berharap orang semua terfokus sama kita? Waktu kita nge-gym, badan udah bukan lagi one pack, udah six pack gitu ya. Pakai kaos yang ketat. Harusnya pakai double XL, ini sengaja pakai yang S. Jadi kebayang itu bentuknya gitu ya. Benarkah dia hanya supaya kelihatan badannya supaya sehat, supaya enak dilihat, supaya itu, atau memang supaya dia berharap dengan pakai baju seketat itu supaya mata semua gadis itu tertuju sama dia, atau berharap fokusnya semuanya kepada dia. Sama ketika kita dandan dengan begitu cantik, kita pakai make up, kita pakai skincare, kita pedicure, manicure, segala sesuatu kita lakukan. Krimbat, semutin, padahal kalau semutin itu siram gula juga udah disemutin. Nah, kita lakukan semua itu apakah memang hanya supaya kelihatan bersih, rapi, cantik saja, atau kita berharap sebenarnya kemudian ketika kita pergi keluar, mata semua orang itu tertuju sama kita. Buat saya cantik itu wajib lah, tapi cantik itu kan relatif. Sayangnya sekarang banyak perempuan cantik di luar rumah, tapi kalau di dalam rumah enggak cantik-cantik juga, dasteran terus. Kalau di luar rumah dandan terus. Kadang susah juga untuk dimengerti. Tapi itulah tuntutan dunia. Orang-orang di sekitar kita menuntut kita untuk kita tampil sempurna, tanpa celah, dan kita sendiri pun berharap supaya orang kemudian menghargai kita, mengapresiasi kita,
memandang kita dengan nilai yang baik. Bahkan kalau bisa semua orang itu fokus dan matanya tertuju kepada kita. Amsal pasal 31 ayat 30 bilang begini. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan itu dipuji-puji. Molek itu, kemolekan itu artinya begini. Sesuatu yang sebenarnya kemungkinan itu bisa menipu. Sesuatu yang menipu. Makanya dibilang kemolekan adalah bohong. Sesuatu yang bisa menipu. Dan kecantikan itu adalah sesuatu yang sia-sia. Artinya Alkitab sedang mau bilang begini, kecantikan itu adalah sesuatu yang sifatnya hanya sementara. Makanya cowok-cowok kalau mau lihat cewek cantik atau enggak, jangan pas ngedate. Lihat dia waktu bangun tidur. Kalau bangun tidurnya cantik, pasti cantik. Secara fisik ya. Tapi kalau bangun tidur rambutnya kemana, acainya kemana, sudahlah itu aslinya tuh begitu. Gitu. Jadi kalau pas lagi ngedate mana mungkin ngedate nggak dandan, ya pasti minimal pakai bedak, pakai lipstick, pakai parfum. Tapi kalau bangun tidur udahlah, itu aslinya dia tuh begitu. Nah, jadi sekali-kali cobalah minta tolong calon mama mertua, foto dulu coba kalau dia bangun tidur. Begitu gening gitu. Nah, jadi Alkitab sedang bilang begini teman-teman, bahwa ketika kita mengejar sesuatu yang sifatnya cantik semata secara fisik, itu adalah sesuatu yang sifatnya fana dan itu cenderung menipu. Coba lihat, ada yang cantik hari ini, coba lihat asli atau palsu itu. Kau sedang menipuku atau kau tidak menipuku? Nah, tetapi kecantikan dan kemolekan itu memang bicara tentang sesuatu yang sifatnya fisik. Nah, apakah kemudian salah kita menjadi cantik? Apakah salah kita menjadi ganteng, menjadi tampan dengan tubuh yang ideal, dengan badan yang bagus? Enggak, menurut kami sah-sah saja. Wajar-wajar saja dan itu baik-baik saja. Sepanjang itu memang dalam hal-hal yang batas-batas kewajaran sih enggak ada masalah sih. Paulus pernah bilang, kalau nggak salah di Efesus ya, dia bilang begini, nggak mungkin orang membenci tubuhnya, orang yang membenci tubuhnya itu merawatnya. Jadi kalau teman-teman dandan, krimbat, smoothing dan lain sebagainya, ya spa ya itu bentuk karena kita mengasihi tubuh kita. Jadi nggak ada yang salah dan nggak ada masalah gitu ya. Kita nge-gym punya badan yang bagus, itu bukan sesuatu yang salah, itu sesuatu yang baik. Itu sebagai bentuk kita mengasihi tubuh kita. Gitu. Cuman sepanjang itu dalam hal-hal yang wajar, buat Kak Disi nggak ada masalah. Nah, ketika dunia ini memaksa kita untuk memenuhi kecantikan atau ketampanan berdasarkan standar dunia, Kak dipikir kita hati-hati karena jangan sampai kemudian kita terjebak dengan nilai atau standar yang dunia terapkan. Sehingga kita hanya mengejar kecantikan dan ketampanan secara fisik saja, tanpa kita membangun sesuatu yang itu sebenarnya lahir dari dalam. Cantik itu akan sirna dalam berjalannya waktu. Glowing itu akan sirna dalam berjalannya waktu. Percayalah. Secantik-cantiknya pacar kita atau istri kita, dia akan berubah dalam perjalanan waktu. Seganteng-gantengnya suami kita atau seganteng-gantengnya pacar kita, percayalah dia akan berubah dalam perjalanan waktu. Makanya benar yang Alkitab bilang, kemolekan itu sesuatu yang menipu. Kecantikan itu sia-sia. Artinya sifatnya hanya sementara. Kan gak mungkin tidur pakai make up terus kan. Kalau mau tidur kan dielap. Nah, kelihatan aslinya kan. Itulah gambaran yang Alkitab berikan buat kita. Makanya ketika kita mau mengalami transformasi, kita tidak hanya mengalami transformasi itu secara fisik saja. Tapi mari kita melihat apa yang sebenarnya Tuhan mau ajar.
transformasi dalam hal apa yang sebenarnya itu menjadi jauh lebih penting yang seharusnya kita kejar. Tapi hari ini orang mengabaikannya. Seperti yang tadi Pak Petrus bilang kan, kecantikan itu kan sebenarnya sesuatu yang lahir dari dalam. Ada sebuah survei di Inggris mengatakan begini, bagi sebagian orang ternyata ya cantik itu relatif. Bahkan perempuan yang terlihat biasa-biasa saja sekalipun, tetapi karena dia punya karakter, sikap yang baik, di mata sebagian banyak pria, dia terlihat sangat cantik. Jadi, enggak semua cowok mudah terpesona dengan apa yang di luar. Masih ada banyak cowok yang juga memperhatikan sisi dalamnya. Nah, enggak semua cewek juga terpesona dengan badan kita yang bagus. Ada banyak perempuan yang ternyata juga mereka memperhatikan tentang nilai-nilai yang ada di dalam. Nah, kita mau belajar bagaimana kita perlu mengejar apa yang ada di dalam. Perubahan transformasi itu seharusnya terjadi dari dalam. Petrus pernah bilang begini. Petrus. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah. Nah, Petrus sedang mengajarkan atau memperingatkan buat orang-orang Yahudi hari itu. Karena ada konsep begini, budaya hari itu. Ketika orang menikah dengan orang Romawi, perempuan menikah dengan laki-laki Romawi, maka dia bisa punya hak untuk berdandan dengan sangat wow banget. Tetapi hal yang sama tidak berlaku untuk perempuan-perempuan yang menikah dengan orang-orang non-Romawi. Makanya Petrus perlu bilang, jangan terjebak dengan situ. Jangan hanya mengejar dandanan-dandanan, mengepang rambut dan lain sebagainya. Perhiasanmu yang wajar saja. Yang kamu kejar harusnya kecantikan secara batiniah, manusia batiniah. Nah, Amsal tadi mengingatkan kepada kita prinsip sederhana begini. Transformasi yang perlu kita alami sebenarnya yang jauh lebih penting, yang pertama yang seharusnya kita kejar adalah transformasi di dalam diri kita. Karakter kita itu jauh lebih penting. Perubahan karakter kita itu sangat penting, bahkan jauh lebih penting dibandingkan perubahan hanya sekedar secara physically. Perubahan fisik yang kita lakukan hari ini cepat atau lambat dia akan berubah lagi. Kak Rini itu sebelum menikah 44 kilo. Serius. 44 kilo. Kecil. Dan setelah menikah, Tetapi kan kalau kemudian kita hanya mengejar kecantikan secara fisik, kita akan lelah. Mau sampai kapan kita akan bisa memenuhi tuntutan semua orang? Hari ini orang menuntut bahwa kita harus cantik dengan kriteria begini. Cepat atau lambat seiring berjalannya waktu tuntutan itu akan berubah. Dan kita akan terus mengejar tuntutan itu. Mau sampai kapan? Gak akan pernah. Makanya perubahan yang paling penting itu adalah perubahan yang terjadi di dalam diri kita. Wanita jadilah wanita yang takut akan Tuhan. Laki-laki jadilah laki-laki yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu kan gambaran seorang pribadi yang sangat hormat, sangat menghargai Tuhan. Orang yang menghargai Tuhan dia pasti akan menghargai pasangannya. Exactly. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, dia akan mengasihi pasangannya. Dia tidak akan kurang ajar sama pasangannya. Tadi pagi kali sharing di Epic. Kalau nyari pacar, itu takut akan Tuhan, itu mesti jadi kriteria paling dasar, paling prinsip. Kalau dia takut akan Tuhan, dia akan tanggung jawab dengan keluarganya. Pasti. Kalau dia nggak tanggung jawab dengan keluarganya, dia pasti bukan orang yang takut akan Tuhan.
Perempuan yang takut akan Tuhan, dia akan bertanggung jawab dengan rumah tangganya. Kalau enggak, bisa dipastikan dia bukan orang yang takut akan Tuhan. Karena orang yang mengasihi Tuhan, dia menaruh rasa hormat kepada Tuhan, dia pasti akan menghormati dan mengasihi pasangannya. Dia tidak akan pernah punya niat, usaha untuk membuat pasangannya kemudian celaka. Bukan soal kemudian kita menjadi kaya, tetapi rasa tanggung jawab itu pasti ada. Makanya karakter rasa takut akan Tuhan itu yang seharusnya kita kejar. Dan itu yang bisa kita pelajari dari Amsal ini. Bahwa transformasi yang Tuhan mau dari kita adalah transformasi dalam hal karakter kita yang mesti berubah. Nah, coba kita lihat hari ini kira-kira karakter apa yang memang seharusnya kita perlu ubah dari diri kita. Karakter yang kadang membuat pasangan kita, membuat teman kita, membuat orang tua kita, membuat pacar kita, itu enggak nyaman dengan kita. Risih dengan kita, marah dengan kita. Karakter apa yang kemudian kita tahu itu mesti kita rubah. Kemudian Alkitab mengajarkan begini. Transformasi itu bukan hanya dalam hal karakter. Tapi sosok atau orang yang mengalami transformasi dari dalam. Amsal pasal 31 ayat 26 bilang begini. Ini menarik. Ini memang sebenarnya cerita tentang pujian untuk istri yang cakap. Tapi oke, coba kita lihat apa yang bisa jadi pembelajaran perenungan juga buat kita para laki-laki ini. Ayat 26 bilang begini, ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di dalam lidahnya. Jadi transformasi itu bukan hanya secara fisik yang perlu kita lakukan, tapi transformasi itu juga harus terjadi dalam sisi karakternya kita. Bukan hanya karakter kita saja, tetapi ciri orang yang mengalami transformasi adalah begini. Yang glow up tuh harusnya begini. Dia orang yang bicara tuh dengan hikmat. Dulu Kak pernah sampaikan ya, orang yang berhikmat itu adalah orang yang bicara dengan cara yang tepat, di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Ada banyak orang bicaranya, apa yang dikatakan benar, tetapi disampaikan pada saat yang tidak benar. Ada orang bicara dengan cara yang tepat, di waktu yang tepat, tapi kemudian pada momen-momen yang memang sebenarnya nggak harusnya dibicarakan. Makanya menjadi berhikmat itu penting. Nah, di sini Amsal sedang memuji seorang perempuan yang bukan hanya dia takut akan Tuhan, tetapi juga seorang perempuan yang kemudian dia penuh dengan hikmat. Ketika dia mengajar dengan lemah lembut. Nah, apakah kemudian lemah lembut itu hanya untuk perempuan? Enggak juga. Laki-laki pun harus lemah lembut. Mengajar, menyampaikan sesuatu itu dengan cara yang lemah lembut. Kata hikmah atau hikmat itu bahasa Ibrani bilang begini. Orang yang berhikmat itu adalah orang yang mampu membuat keputusan yang benar. Nah, kalau kemudian kita mau mengalami transformasi, kita perlu menjadi orang-orang yang berhikmat. Kita menjadi orang-orang yang bisa membuat keputusan yang benar berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kan ini yang jadi patokan buat kita. Kemudian berikutnya begini, orang yang mengalami transformasi bukan hanya dari segi fisiknya saja, tetapi orang juga perlu mengalami transformasi dalam segi karakternya. Kita perlu menjadi orang-orang yang berbicara. Ketika kita berbicaralah sebagai orang-orang yang berhikmat. Bukan berbicara sebagai orang-orang yang sembarangan bicara. Kemudian kita menjadi orang-orang yang begini. Alami transformasi itu apa ya? Dari Amsal pasal 31 kita melihat begini. Ada sesuatu yang menarik buat Kak Dwi. Dia di ayat 20 dikatakan begini. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas. Mengulurkan tangannya kepada yang miskin.
Salah satu hal kenapa Kak Dwi memilih dia. Sekali waktu Kak Dwi ajak dia pergi jalan. Dan Kak Dwi sengaja bawa Kak Rini melewati sebuah jalan, di situ ada banyak orang. Saya hanya ingin melihat bagaimana responmu, bagaimana sikapmu ketika kamu melihat orang tua sepuh perlu untuk menyeberang. Gimana respon kamu ketika kamu melihat orang yang terlantar di pinggir jalan. Dan ketika dia melihat nenek yang mau menyeberang bingung gitu. Dia jalan dari sebelah Kak Dwi, dia pergi menyeberang dan kemudian dia seberangkan. Oke, satu. Main yuk ke Jawa. Kak Dwi ajak ke rumah. Ketemu mami papi. Kalau hari ini kamu bangun minimal bareng mami bangun, saya mau nikahin kamu. Dan dia bangun sebelum mami bangun. Dia kerjakan apa yang mami kerjakan. Itu sesuatu yang buat Kak Dwi itu prinsip dan itu gak bisa dikompromi. Secantik apapun fisikmu, tapi kalau dalam hal-hal seperti itu kamu gagal, saya pikir saya tidak bisa hidup dengan kamu. Ketika kasihmu kepada orang lain itu gak ada, saya gak terlalu yakin kamu akan mengasihi orang tua saya kelak. Kalau perhatianmu di rumah ketika ada dengan mami papi, gak ada kepedulianmu, saya gak yakin ketika orang tua saya renta dan tidak bisa apa-apa, kamu akan mau merawat mereka. Kenapa? Kaget kalian punya Kak Dwi punya pikiran itu cara Kak Dwi menilai seseorang sebelum kemudian Kak Dwi putuskan kamu menjadi istri saya. Tanya Kak Rini, Kak Dwi itu hampir gak pernah telepon dia selama pacaran. Sekedar pengen tahu, apakah kamu tipe orang yang selalu menuntut atau enggak? Karena kalau hidup dengan penuh tuntutan pasti akan capek. Dan dia gak pernah komplain. Oke. Dia kebayang dulu punya pacar, sebentar telepon, sebentar SMS. Kita akan kerja bu, gitu ya. Makanya sesuatu yang dari dalam itu menjadi penting. Apa yang nampak di luar itu akan berubah seiring berjalannya waktu. Tetapi apa yang di dalam, kekuatan yang di dalam itu akan terpancar keluar dan itu bertahan dalam jangka waktu yang sangat lama. Sayangnya ada banyak orang hanya mengejar kecantikan, sesuatu yang hanya terlihat dari luar. Dan orang mengabaikan apa yang di dalam. Orang hanya pengen lihat, cantik, bawa ke undangan seneng. Padahal pas di keundangan itu tas dibuka, diabuskan KB. Kan malu kita ya. Cantik mah cantik, tapi karakternya begitu mah ampun ya. Gitu. Nggak maksud Kadi begini, pertimbangkanlah dari sisi karakter. Nah, ketika Alkitab sedang mengajarkan kita bahwa kita perlu mengalami glow up, transformasi, maka itu bukan bicara tentang transformasi secara fisik semata. Tetapi jauh lebih berbicara tentang transformasi yang ada di dalam diri kita. So Kadi berharap kita teman-teman yang masih muda ini mulailah pertimbangkan, mulailah coba kasih tanda karakter-karakter apa saja yang dalam diri kita yang memang perlu kita ubah dari sekarang. Dulu kan Kadi bilang semua kita ingin dapatkan pasangan yang terbaik, betul kan? Tapi sadarlah, orang di luar sana pun berpikir hal yang sama. Kita berharap punya cowok yang terbaik, percayalah. Semua cowok di sana pun berharap dapat pacar cewek yang terbaik. Jadi kita nggak bisa berharap yang terbaik, sementara kita tidak menjadi pribadi yang terbaik. Itu nggak fair. Iya dong. So kalau kita pengen dapat yang terbaik, jadilah yang terbaik. Karena setiap orang menginginkan yang terbaik. Bahkan sekalipun penjahat sekalipun dia pengen punya bendahara tuh yang jujur. Penjahat yang
maling, yang korupsi, percayalah dia nggak akan percaya, dia nggak akan terima bendahara yang suka korupsi. Dia akan cari bendahara yang jujur, sekalipun dia seorang yang korup. Jadi sekalipun di luar sana mungkin ada banyak orang yang mungkin dalam pemandangan kita tidak baik, percayalah dia pun sedang mencari yang terbaik. Apalagi yang terbaik. Kalau yang nggak baik aja nyari yang terbaik, apalagi yang terbaik. Nggak mungkin dia asal-asalan. So sibuklah untuk mempersiapkan diri kita menjadi yang terbaik. Menurut versinya Tuhan, terbaik yang dimulai dari dalam. Gitu. Dari mana kita memulai? Jadilah perempuan begini. Mulailah, jadilah laki-laki, jadilah pribadi yang memulai perubahan itu dari cara kita berpikir. Roma 12 itu kan berubahlah pembaharuan budimu. Itu kan bukan hanya soal pikiran, tapi juga soal karakter, soal sikap perilakunya berubah. Dan itu perubahan secara total. Jadilah pribadi yang begini. Jangan hanya berdandan dengan perhiasan-perhiasan yang bagus, barang-barang yang branded. Jadilah pribadi yang berdandankan begini, berhiaskan dengan buah roh. Siapa sih yang gak senang punya pacar yang kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan. Senang gak sih punya pacar, punya pasangan begitu? Pasti senang. Nah, cobalah dandani diri kita dengan hal-hal yang seperti itu. Sehingga ketika orang melihat kita pun, mau kurang ajar pun mereka pikir loh. Karena mereka melihat karakter kita, sikap kita, perhiasan kita itu bukan hal-hal yang sifatnya lahiriah semata. Tetapi ada perhiasan-perhiasan batiniah. Yang ketika mereka mau kurang ajar, ada rasa segan sama mereka. Tapi kalau kitanya sendiri sembrono, mana? Tadi kan dibilang di Epic, percaya, cowok tuh buaya, hati-hati kalian perempuan. Serius. Dandani diri kalian dengan hal-hal itu. Tadi mau tutup dengan contoh begini. Esther itu dikatakan bahwa dia adalah perempuan yang cantik kan. Cantik. Tapi tadi coba merenungkan tadi siang ya. Tadi siang itu renungan, kenapa Esther cantik ya? Apakah Ahasiweros itu hanya memilih dia karena cantiknya saja? Mungkin iya. Mungkin iya. Tetapi apakah Tuhan melihat Esther kemudian memakai Esther untuk menyelamatkan bangsanya karena dia cantik? Esther dipakai Tuhan menyelamatkan bangsanya bukan karena dia cantik secara fisik. Tetapi kecantikan yang namanya kesetiaan, ketaatan, takut akan Tuhan, kasih terhadap saudara sebangsanya. Itulah yang membuat Tuhan kemudian memakai dia. Pengaruh Esther itu jauh lebih besar dibandingkan kecantikannya. Nah, karakter kita, sikap kita, perilaku kita yang sesuai dengan firman Tuhan itu akan dipakai Tuhan jauh lebih besar dibandingkan hanya kecantikan-kecantikan ataupun ketampanan lahiriah kita. Jadi kecantikan Esther salah? Nah, siapa yang gak pengen cantik? Cantik lah. Tapi percayalah, kecantikan Esther itu hanya awal dia dipakai Tuhan. Hanya awal. Tapi Tuhan memakai Esther bukan karena dia cantik secara fisik, tapi karena kecantikan batiniahnya. Tapi bandingkan dengan Tamar, bandingkan dengan Absalom. Alkitab bilang dua anak Daud ini cakep-cakep, cantik, ganteng, tapi hidupnya hancur. Hidupnya hancur. Ketika segala sesuatu yang ada pada kita, kelebihan-kelebihan itu, kita pakai hanya dengan motivasi supaya mata orang itu terfokus sama kita. Kemudian mengagung-agungkan kita, itu salah, bahaya.
Kalau di mendorong teman-teman jadi perempuan jadi cantik, jadilah cantik. Yang laki jadilah ganteng, jadilah ganteng. Tapi ingat, jangan biarkan ketampanan dan kecantikanmu itu menjadi berhala buatmu. Sehingga kita berusaha untuk menarik semua yang ada di sekitar kita terfokus sama kita. Memuji kita, mengagumi kita, memuja kita, menyembah kita. Tetapi kecantikan yang dari dalam itu bukan hanya membuat orang kagum dengan kita, tetapi mempermudah mereka untuk mereka mengagumi Tuhan. Apakah hari ini hidup kita, karakter kita itu menolong orang untuk mereka mengagumi Tuhan? Atau justru kita sedang berusaha membuat orang kagum dengan diri kita sendiri? Apakah perilaku kita menolong orang untuk mereka mengenal Tuhan? Atau justru menjauhkan mereka dari Tuhan? Itu yang perlu kita pikirkan. Kalau ternyata kehadiran kita membuat orang jauh dari Tuhan, berarti memang kita harus ngalamin transformasi total itu. Kalau selama ini kita hanya mengejar kecantikan, ketampanan secara fisik, coba di shift. Gitu. Rubahlah, kejarlah perubahan itu dari dalam. Percayalah, orang yang cantik di dalam, dia akan cantik di luar. Percayalah, inner beauty itu dia akan memancar keluar. Sekalipun mungkin secara dunia cantik amat enggak, tetapi orang akan sangat tertarik, orang akan sangat suka. Bukan karena semata-mata cantik dan tampannya, tetapi karena sesuatu di dalam yang memancar itu yang membuat orang kejar daku kau kutangkap. Gitu. Jadi Kak berharap jangan hanya sibuk mempercantik diri secara fisik, sibuklah mempercantik manusia batiniah kita. Persiapkan diri menjadi yang terbaik, supaya kita siap untuk mendapatkan yang terbaik. Jadilah pribadi jadilah pribadi yang mengalami transformasi itu dari dalam. Dan itu akan mempermudah orang untuk mereka mengenal Tuhan. Seperti Esther pada akhirnya menolong banyak orang mereka mengalami keselamatan. Kami berharap kita menjadi orang-orang yang kemudian menolong orang untuk mereka juga mengagumi Tuhan. Bukan mengagumi kita, tapi mengagumi Tuhan. Mereka akan respect dengan kita. Mereka akan hormat dengan kita. Teman-teman yang pacaran, punyailah sikap itu. Pacarmu pasti akan memikir 1000 kali untuk kurang ajar sama kamu. Tapi kalau kamu hahaha, udahlah itu. Tapi kalau kamu punya inner beauty karakter yang kuat itu, dandanan perhiasan yang kita pakai itu buah roh, karakter itu kuat, takut akan Tuhan itu kuat. Kali berani yakin, dia akan berpikir 1000 kali untuk kurang ajar. Sama, cowok kalau misalnya kita ini punya karakter yang kuat, cewek mau kurang ajar, mau ngajak yang aneh-aneh juga, dia akan berpikir 1000 kali. Ada rasa hormat, rasa respect. Entah dari mana, tapi dia akan punya itu. Dia nggak akan bawa kita yang aneh-aneh. Kesana yuk mumpung mati lampunya. Dia nggak akan ngajak begitu, percayalah. Tapi kalau kita nggak kuat di dalam, percayalah. Yang nyala pun kita lempar kalau bisa biar mati. Ya. So Kadi berharap sore hari ini, yuk jangan hanya mengejar apa yang di luar, tapi kejarlah apa yang di dalam. Kecantikanmu, ketampananmu, semua hal fisik ini hanyalah sementara. Dan seringkali itu menipu. Kejarlah apa yang kekal. Kedalaman pengenalan dengan Tuhan. Kita berdoa ya. Yesus. Tuhan, sore hari ini aku berdoa buat setiap kami. Kami hanya minta tolong Tuhan sore hari ini. Beri kami
pengertian, beri kami kemampuan untuk kami menyelidiki diri kami masing-masing. Baik kami yang single maupun kami yang sudah berkeluarga, mampukan kami untuk kami melihat kedalaman diri kami. Ada area mana saja yang salah dalam diri kami. Ada hal-hal apa saja yang salah dalam diri kami yang harus kami ubah. Supaya pada akhirnya keadaan kami, keberadaan kami, diri kami, ini menolong keluarga kami, menolong orang-orang di sekitar kami, menolong komunitas kami untuk mereka boleh mengalami Tuhan. Jangan biarkan kami terjebak dengan tuntutan-tuntutan dunia. Jangan biarkan kami terkecoh dengan mengejar pengakuan dan pujian dari manusia semata. Tetapi ingatkan kami untuk kami membangun diri kami. Yang pertama-tama justru dari dalam. Tuhan bantu kami supaya kami menjadi pribadi yang mengalami perubahan itu dari dalam. Bantu kami untuk kami menjadi pribadi yang memiliki karakter yang kuat. Karakter yang benar yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Bantu kami Tuhan. Untuk kami juga berani mengubah hal-hal yang salah dalam diri kami. Biarlah mulai hari ini kami menjadi pribadi yang mengenakan perhiasan-perhiasan buah roh. Karakter-karakter, sikap-sikap, perilaku yang baik, yang benar. Terima kasih Tuhan. Buat sore hari ini, Kau memberkati buat setiap kami. Dan buat Tuhan semua kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.